Dari semua sepatu basket Aztec yang pernah gue review, ini yang paling enteng sih kayaknya. Terus juga material uppernya gitu yang paling nyaman. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Aztec Drew. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, nggak ada masalah sih. Memang nggak perfect, masih kayak ada slip-slipnya dikit. Tapi nggak mengganggu sih, semua manuver masih tercover dengan baik. Kalau dibawa ke lapangan basket outdoor, kinerja tractionnya terbilang masih bisa diandalkan. Memang menurun kalau dibandingkan di lapangan indoor ya. Kalau di lapangan outdoor, slip-slipnya jadi lebih berasa. Tapi selama tractionnya masih bersih, cukup oke sih kinerja tractionnya. Paling kalau udah mulai ketempelan banyak debu, nah itu perlu wipe off tuh. Tapi asalkan abas kalian udah wipe off, ini sih kinerja tractionnya kembali bekerja dengan baik. Pola tractionnya punya keunggulan, dia jaraknya tuh renggang-renggang banget ya, jadi nggak mungkin nyimpan kotoran maupun kerikil. Jadi abas kalian nggak perlu repot-repot bersihin tractionnya nih kalau abis pakai di lapangan outdoor. Kemudian untuk durability-nya agak bingung gue jelasinnya. Jadi kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya sih setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor, ini sih masih cukup keras-keras, terus juga masih terlihat dalam-dalam ya. Tapi kalau abas kalian perhatiin lebih dekat lagi, nanti gue akan zoom in. Itu tuh bahan rubber outsole-nya kayak udah terkikis-terkikis gitu loh, kayak retak-retak gitu. Jadi menurut gue dibilang awet sih mungkin ya masih cukup oke lah ya, tapi nggak mungkin sampai yang panjang-panjang banget. Kalau abas kalian berharap ini bakalan durable banget, nggak akan segitu durable-nya sih. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang kurang squeaky. Heel to toe transition termasuk smooth, baik bagian heel maupun forefoot itu udah dibuat rounded. Terus tengah-tengah outsole-nya itu ada yang di cut out. Kemudian ada flex groove juga di bagian forefoot. Keseluruhan materialnya juga termasuk lentur, sehingga heel to toe transition-nya sangat mendukung untuk abas kalian akselerasi tuh, mendukung banget buat abas kalian yang hobi fast break. Next, untuk cushionnya ini sama kayak cushioning di sepatu-sepatu basket Aztec sebelumnya yang udah pernah gua review, kayak Aztec Iverson, terus juga Aztec Jokic gitu ya. Cuma EVA foam biasa aja, nothing special. Tapi entah kenapa di sepatu ini tuh EVA foamnya berasa lebih soft sih daripada sepatu-sepatu yang sebelumnya. Jadi berasa lebih nyaman gitu. Kalau bouncy-nya sih sama-sama aja lah. Hal ini bisa jadi disebabkan karena perbedaan bentuk midsole juga. Kadang-kadang bentuk midsole-nya beda, meskipun bahannya sama-sama EVA foam, bisa menghasilkan compression yang berbeda juga. Impact protection-nya bisa dibilang sedikit lebih baik daripada Aztec Iverson maupun Aztec Jokic, tapi tetap sih terbilang standar lah levelnya. Jadi kalau buat abas kalian yang lututnya masih pada sehat, ini sih impact protection-nya cukup banget. Tapi kalau buat abas kalian yang mungkin usianya udah lebih tua, yang lebih butuh impact protection, atau yang pernah punya histori cedera lutut, ini impact protection-nya pasti berasa kurang. Kemudian secara responsiveness lumayan sih, sedikit berasa ada delay, tapi nggak yang parah banget. Terus court feel juga masih dapat, jadi setup cushioningnya masih enak kalau mau dipakai buat gocek-gocek. Next, untuk materialnya berasa tipis banget upper mesh-nya ini. Jadi kayak lentur banget, udah pasti zero break-in time sih dari awal penggunaan, langsung berasa enak. Terus juga berasa breathable juga selama pakai sepatu ini, bahkan dalam cuaca yang panas sekalipun, itu berasa tetap ada sirkulasi udara gitu di dalam sepatu ini. Untuk material talinya kayaknya sih nggak ada masalah, cuma karena dia sisanya tuh panjang banget, ini dikasih talinya tuh panjang banget sisanya. Jadi ya harus gue ikat double lah, ikat mati biar nggak kepanjangan. Padding lidahnya maupun padded collarnya ya kalau buat ukuran sepatu basket lokal ya masih terbilang oke lah, masih cukup tebel, lumayan padat juga, sehingga bikin sekitaran pergelangan kaki berasa nyaman. Terus juga nggak terlalu berasa ada heel slip sih, ini bagian heelnya udah dibikin cukup sculpted sih ini padded collarnya.
Lanjut ke fitnya, nggak tahu nih, gue 3 sepatu basket Aztec belakangan ini nggak pernah dapet fit yang oke gitu. Padahal gue udah downsize sampai ke size 42, tapi fitnya berasa tetap kegedean. Itu sisa ruangan di bagian ujung sepatu tuh banyak banget, ada sejempol gitu, berarti sekitar apa ya, 1,5 cm atau 2 cm gitu ya. Terus bagian atasnya juga kayak ada sisa ruangan, banyak ruangan mati gitu, sedangkan samping kanan kirinya sih masih terbilang oke sih, masih terbilang pas. Jadi gue agak bingung nih, mesti menyarankan true to size atau downsize. Kalau downsize gue pernah cobain di store, berasa kayak sesek banget gitu, snug fit. Sedangkan gue nggak suka snug fit. Mungkin abas kalian yang suka snug fit bisa cobain downsize gitu ya. Dan buat yang kaki lebar juga kayaknya nggak perlu upsize, karena ini true to size saja udah gede banget, sisa ruangannya banyak banget. Ya udahlah, paling aman abas kalian cobain di store dulu lah, biar dapat fitnya yang oke itu yang kayak gimana gitu. Karena jujur gue ngeblank banget sih sama sepatu basket Aztec yang 3 belakangan ini gue review. Bingung gue mesti nyaranin sizingnya gimana. Untuk lockdownnya standar aja, nothing special ya, cuma pakai traditional punch hole gitu kan ya. Ketika tali-talinya gue tarik itu nggak berasa ngelock gitu di bagian midfoot. Itu padahal talinya udah gue tarik sampai bentuk depannya nggak karu-karuan gitu, kelipet-lipet gitu. Kaki di dalam sepatu ini tuh masih berasa bisa bergerak-bergerak gitu. Mungkin karena faktor sizingnya juga dapatnya nggak tepat gitu ya. Tapi kalau di bagian belakang sih sebenarnya masih kayak ada masalah heel slip sedikit. Tapi ya kemungkinan disebabkan karena sizingnya yang kegedean juga, jadinya ada masalah heel slip. Mungkin kalau abis kalian dapat sizingnya lebih tepat, nggak ada masalah heel slip kali ya. Lanjut ke support. Nah, kalau soal support kayaknya ini yang paling lemah nih kalau dibandingkan sama Aztec Iverson dan Aztec Jokic. Ini supportnya banyak masalah sih. Kalau untuk support bagian depan itu aman, ada overlap outsole, terus ada fuse overlay. Jadi meskipun upper materialnya tuh berasa tipis gitu, terlalu lentur, cuma ya tetap aman lah, kejaga ketika melakukan pengereman dengan kaki depan. Nah, kalau untuk support bagian samping atau lateral ini kurang banget. Ketika ngerem pakai kaki samping itu berasa kakinya kayak mau keluar-keluar. Ya gimana enggak, bahan uppernya kan berasa lentur banget nih, tipis gitu ya. Meskipun udah ada kayak fuse overlay gitu yang bentuknya garis-garis, ya nggak ngebantu sih. Tetep, apalagi juga lacing sistemnya, lockdownnya itu B aja gitu. Paling yang sedikit ngebantu lateral supportnya itu karena adanya outrigger. Terus juga base-nya sepatu ini termasuk lebar kan, jadinya bikin sepatu ini stabil. Untuk support bagian belakang sebenarnya ini kayaknya sih udah ada internal TPU heel counter gitu ya. Terus bagian luarnya juga dikasih material synthetic leather, tapi tetap kelembekan gitu, kayak kurang keras. Terus juga pendek banget lagi. Kalau lebarnya sih udah oke. Udah gitu kayak ada sedikit masalah heel slip kan, karena gue milih sizingnya nggak tepat gitu ya. Dan lockdownnya juga kurang oke, sehingga ya ankle gue nggak berasa dipeluk sih. Dan terakhir untuk torsional support juga kurang baik, karena nggak ada shank plate di sepatu ini. Terus juga nggak dibikin rigid gitu, nggak dibikin kokoh bagian tengah-tengahnya. Sepatu ini tuh gampang banget dipelintir-pelintir, gokil. Nggak perlu effort buat pelintir sepatu ini, gampang banget. Jadi hati-hati ketika pakai sepatu ini, jangan terlalu ekstrim lah, nanti bisa over twist. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Aztec Juru ini. Buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget dan nonton video ini. Jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Fadly Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.